Bab 5. Semakin hari restoran milik Dekiang semakin ramai. Bahkan para pembesar kota itu pun tidak mau ketinggalan untuk menikmati makanan yang dimasak oleh Rejang. Masakan yang paling digemari adalah sambal jengkol dan hati campur pete. Rejang sekarang sudah menginjak tahun kedua di sekolahnya. Usianya sekarang hampir 15 tahun. Wajahnya sangat mirip Frankly dahulu ketika muda, tampan dan gagah sebagai seorang laki-laki. Jika ayahnya tampak cacat, dia memiliki kekurangan karena kakinya sedikit pincang. Hari itu, Rejang pulang dari sekolah dengan menggunakan sepeda yang dia beli dari hasil keringat kerjanya sendiri. Setibanya di depan restoran, dia sedikit merasa aneh karena restoran itu ditutup. Di depan dipasangi merek tidak menerima tamu lagi. Lalu dia bergegas masuk. Di dalam, dia melihat Dekiang sedang membantu karyawannya mengatur meja. Setelah dekat, dia bertanya, "Tuan Yang, ada apakah ini? Kenapa meja dirubah tempatnya dan di depan ada tulisan tidak menerima tamu lagi?" Dekiang tertawa lalu menariknya ke pojok lalu berkata, "Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Jadi semua harus ditata agar lebih rapi dan memang tidak ada tamu lain selain mereka." Mendengar ini, Rejang hanya tersenyum sambil berpikir siapa tamu yang akan datang hingga wajah bosnya terlihat sangat ceria. Rejang yang sudah mengganti pakaian lalu menuju dapur. Di sana Deki sudah berdiri lalu berkata, "Ini masakan yang harus kita sediakan. Jadi sebelum tamu datang semuanya bisa siap. Apakah itu bisa?" Rejang yang sudah melihat menu yang dipesan hanya tersenyum mengangguk. Lalu bergegas menyiapkan semua bumbu-bumbu dan memasaknya. 10 menit sebelum tamu berdatangan, semua masakan sudah siap. Rejang sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat sejenak. Namun rasa penasarannya siapa tamu yang akan datang membuat dia membalikkan tubuhnya lalu mengintip dari belakang pintu, siapakah tamu itu? Karena melihat dari kejauhan, dia tidak mengenali siapa tamu istimewa yang dibicarakan bosnya. Namun dari kejauhan, dia mendengar suara tertawa laki-laki dan perempuan bercampur. Memang, masakan restoran ini harus diakui sangat lezat, bumbunya terasa. Seorang berkata sembari mengacungkan jempol tangannya. Pelayan yang datang dari ruang tengah itu melihat Rejang yang mengintip, ingin mengetahui siapa tamu yang dimaksud. Maka dia pun berkata, "Gubernur negeri ini berulang tahun." Mendengar ini, Rejang mengangguk. Rasa ingin tahunya sudah terpenuhi dan tidak ingin tahu lebih lanjut. Dia berencana untuk beristirahat sejenak karena besok pagi dia harus pergi bersekolah lagi. Saat ingin melangkah masuk, teriak histeris terdengar dari ruang makan itu. Mendengar ini, dia menghentikan langkahnya lalu ikut keluar bersama para pelayan yang tidak bertugas menuju ruang makan ingin menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba, Rejang menyaksikan seorang lelaki tua dengan kondisi tidak sadarkan diri dikerumuni oleh semua tamu. Tampak seorang wanita parubaya cantik mengguncang-guncang tubuhnya. "Panggilkan dokter, cepat!" teriaknya. Semua sibuk mengambil telepon mereka dan coba menghubungi siapapun yang mereka kenal untuk membantu. Rejang yang menatap semua itu hanya tersenyum. Walau kondisi lelaki tua itu sedikit berbahaya, namun tidak akan merenggut nyawanya. Jadi dia diam saja menanti siapa yang akan datang membantu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bersama seorang gadis kecil memasuki ruangan itu. Setelah mengusir orang-orang yang mengurumuni laki-laki itu, langsung membuka baju dan memeriksanya. "Nyonya, mohon tenang. Tuan tidak dalam bahaya. Bolehkah kami mencoba untuk mengobatinya?" tanya lelaki itu. Wanita parubaya cantik tadi yang menguncang-guncang tubuh lelaki tua itu mengangguk lalu menjawab, "Silakan Tuan Chan, tolong selamatkan suamiku." Lelaki itu mengangguk lalu mengeluarkan alat dari tasnya berupa kotak kecil berisi jarum-jarum yang terdiri dari kecil hingga besar. "Janet, tolong engkau siapkan alatnya untuk membuang darah yang menggumpal," pinta
Tuan Chan kepada gadis kecil di sampingnya. Si gadis kecil yang cantik mengangguk lalu mulai menyiapkan beberapa jarum dengan memanaskannya. Lalu menyiapkan kapas, mangkuk kecil dan tungku api untuk merebus obat. Tuan Chan mulai bekerja menusukkan jarum satu persatu ke dada dan punggung lelaki tua tadi. Dengan sedikit berkeringat, dia terus melakukannya. Hingga tersisa satu jarum besar di atas meja yang disiapkan oleh gadis kecil tadi. Tuan Chan mengambil jarum itu. Karena sudah mengeluarkan banyak tenaga, jadi Tuan Chan merasa ragu untuk melakukan tusukan terakhir ini. Karena ini sangat riskan. Jika salah, maka akan menjadi bencana bagi mereka. Semua orang menatap Tuan Chan yang masih berdiri memandang tubuh lelaki tua itu. Bagi orang awam, tidak terlihat bahwa Tuan Chan ragu. Namun tidak bagi Rejang, dia dapat melihatnya dengan sangat jelas. Sebentar, Tuan Chan, teriak Rejang sembari mengambil gelas dan menuangkan air putih ke dalam gelas kosong itu. Lalu menyerahkannya kepada Tuan Chan. Tuan Chan berdiri dan menerima gelas itu. Saat dia menerima gelas, Rejang menempelkan jari telunjuknya ke lengan Tuan Chan dan menyalurkan tenaga murni miliknya. Jangan ditolak, terima saja, Rejang berkata lirih sembari tersenyum. Tuan Chan mengangguk dan membuka titik-titik di tubuhnya, dan tenaga murni memasuki tubuhnya bagaikan air yang mengalir. Mengisi kekosongan yang tadi telah terkuras, kini telah penuh kembali. Wajah Tuan Chan yang tadi pucat kini mulai memerah. Melihat ini, si gadis kecil yang dipanggil Janet membentak Rejang. Apa yang engkau lakukan pada kakekku? Cepat engkau lepaskan. Rejang cepat menarik jarinya, sembari tersenyum dia menjawab, maaf Nona, tadi aku melihat kakek Chan kehausan, maka aku memberinya segelas air putih. Janet kembali hendak membentak, namun Tuan Chan mengangkat tangannya, memberi tanda kepada cucunya untuk berhenti. Janet yang melihat ini tidak melanjutkan amarahnya. Tuan Chan kembali berdiri setelah meminum air putih yang disuguhkan oleh Rejang tadi. Kini dia sudah bersiap melakukan tusukan terakhir. Dengan menggerakkan tenaga murni ke tangan kanannya, dia bergerak cepat, lalu menusuk ke tepat di urat yang memang sedikit membengkak. Tidak seperti jarum-jarum sebelumnya, dibiarkan terus menancap di tubuh lelaki tua itu. Jarum terakhir ini begitu tertusuk, lalu segera dicabut. Tampak darah yang keluar dari bekas tusukan tadi sangat deras. Dan bentuk darah itu sedikit kental dan berwarna merah kehitaman. Tidak seperti darah orang yang terluka biasa. Setelah darah kental kehitaman itu habis, digantikan dengan darah merah segar, Tuan Chan meminta Janet untuk mengambil kapas lalu menempelkannya di luka itu. Tuan Chan kembali berdiri lalu mencabut semua jarum satu persatu sesuai dengan urutan saat ditusuk ke awal. Engkau bisa melepas kapasnya dan tuangkanlah obat yang telah engkau rebus tadi dan minumkan kepada Tuan Gubernur, perintah Tuan Chan. Rejang yang melihat semuanya lancar meninggalkan tempat itu memasuki kamarnya. Sementara itu Janet melakukan perintah kakeknya, menyaring air rebusan dan mendinginkannya. Nyonya, bisakah engkau meminumkan obat ini kepada Tuan Gubernur? Tanya Janet. Wanita parubaya itu mengangguk lalu mengambil gelas yang berisi air rebusan obat itu yang sudah dingin dan meminumkan kepada suaminya dengan penuh rasa kasih sayang. Setelah 5 menit, lelaki tua tadi yang sebetulnya adalah gubernur yang berulang tahun terjaga dari pingsannya. Melihat ini, istrinya tersenyum lalu memakaikan lagi baju suaminya yang sudah terbuka. Setelah merapikannya, dia berkata, tadi engkau pingsan, untung ada Tuan Chan yang datang dan menolongmu. Gubernur tadi berdiri lalu membungkuk sembari berkata, terima kasih Tuan Chan atas pertolonganmu. Jika tidak ada engkau, entah apa yang terjadi padaku. Tuan Chan bangkit lalu menjawab, Tuan Gubernur terlalu sungkan. Baiknya, Tuan pulang untuk beristirahat dan aku juga pamit untuk pulang. Janet menyerahkan kertas di tangannya sembari berkata, Nyonya, ini resepnya. 3 hari berturut-turut Tuan harus meminumnya agar aliran darah Tuan Gubernur kembali lancar. Melihat istrinya menerima kertas itu, Gubernur Aihe tadi kembali berkata, tidak bisa begitu, aku minta Tuan Chan menyebutkan satu permintaan, dan aku akan berusaha untuk mengabulkannya, sebagai tanda terima kasih dariku. Tuan Chan yang masih berdiri menjawab, Tuan, engkau adalah pemimpin kami, hanya ini yang bisa aku lakukan untuk membalasmu. Jika engkau ingin berterima kasih, maka tetaplah jadi seperti saat ini, menjadi pemimpin yang baik untuk kami. Mendengar ini, gubernur mengangguk lalu dia berkata kembali, baiklah, kalau begitu, jika ada waktu, mampirlah ke tempatku. Tuan Chan mengangguk lalu gubernur dan tamunya meninggalkan restoran itu.
Setelah semua pergi, Tuan Chan berkata, "Tuan Deki, bisakah aku tinggal sejenak di sini untuk memulihkan tenagaku?" Deki yang sudah kembali dari mengantar gubernur hingga pintu utama hanya tersenyum mendengar kata-kata Tuan Chan. Lalu dia berkata, "Tentu, dan aku mengucapkan terima kasih berkatmu kami terlepas dari bencana." Tuan Chan mengangguk mengerti, karena kalau tadi gubernur tidak dapat diselamatkan, maka memang bencana untuk restoran ini. Deki membawa Tuan Chan dan cucunya ke ruang lain, karena ruangan itu akan dibersihkan. Ketika hanya mereka bertiga saja, Tuan Chan bertanya, "Tadi karyawanmu memberikan 11 air putih untukku. Mana dia? Bisakah aku bertemu dengannya?" Wajah Deki sedikit pucat, lalu dia menjawab, "Tuan Chan, dia memang karyawanku, namun aku mohon engkau dapat memaafkannya, karena kecerobohannya tadi mengganggumu saat pengobatan." Mendengar ini, Tuan Chan tertawa lalu menjawab, "Mengapa harus meminta maaf? Tidak ada yang salah. Apakah aku dapat berjumpa dengannya?" Kembali Tuan Chan meminta untuk bertemu Rejang. Deki bangkit lalu memanggil karyawannya yang lain untuk meminta dia memanggil Rejang ke sini. "Tuan Bos, Rejang di waktu ini sudah tidur. Tidak ada satupun dari kami yang berani membangunkannya," jawab karyawan itu. Deki paham, karena beberapa bulan sebelumnya ada satu karyawan yang iseng membangunkannya. Alhasil kaki tangan karyawan itu dipatahkan oleh Rejang. Sejak itu tidak ada satupun dari mereka yang berani mengganggunya saat tidur. Lalu Deki kembali masuk ke ruangan di mana Tuan Chan dan cucunya masih duduk menanti. Dengan sangat terpaksa dia menceritakan sifat karyawannya itu kepada Tuan Chan. "Besok aku akan memintanya untuk datang ke tokomu," Deki mengakhiri ceritanya. Tuan Chan menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Tidak perlu, biar besok pagi aku kembali ke sini." Sekarang Deki yang menggelengkan kepalanya sembari melambaikan tangannya dan dia berkata, "Tidak bisa, karena pagi hari dia bersekolah. Baru sore hari setelah pulang sekolah dia ada di sini." Tuan Chan bangkit lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu besok sore aku akan ke sini lagi. Namun jangan engkau sampaikan kepadanya jika aku ingin bertemu dengannya." Deki mengangguk lalu meminta karyawannya untuk mengantar Tuan Chan dan cucunya ke seberang jalan, di mana toko miliknya berada. Setibanya di dalam toko, Janet langsung bertanya, "Kakek, untuk apa engkau ingin bertemu dengan pelayan pincang itu?" Masih bersambung guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Thank you. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!